Hai guys, kembali lagi bersama kami di Freezone Talk. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan Belajar. Nah, setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat menganalisis dan menerapkan keterampilan belajar. Sebenarnya apa sih keterampilan belajar itu? Nah, sebelum kalian mempelajari mengenai keterampilan belajar, ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa itu keterampilan dan apa itu belajar. Oke, jadi keterampilan itu apa? Nah, keterampilan itu, menurut Gordon pada tahun 1994, keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Oke, kalau belajar? Nah, kalau belajar, menurut Winkel adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Oke, jadi dari yang berdasarkan tadi kamu telah sebutkan, dapat saya simpulkan bahwa keterampilan belajar itu adalah proses pengoptimalan belajar yang didukung oleh aspek-aspek tertentu. Begitu? Nah, bener banget tuh. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang definisinya. Nah, sekarang apa lagi nih yang mau kita bahas? Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai tujuan dari keterampilan belajar. Apa tujuan dari keterampilan belajar? Ya, gantian dong jelasinnya. Oke. Jadi tujuan keterampilan belajar itu memungkinkan siswa menjadi pembelajar yang mampu mengatur, mengolah, dan memotivasi diri. Paham nggak? Kayaknya masih kurang deh. Nah, jadi menurut si Iqbal Fahri itu pada tahun 2010, tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Apa aja tuh? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan minat dan motivasi. Dan yang ketiga, membentuk peserta didik yang mandiri dalam belajar. Oh, gitu. Oh doang, paham nggak? Paham dong. Oke, kalau gitu gue mau ke tempat lain dulu nih. Gimana? Kepo. Woi, Di. Loh, ngapain lu di sini? Gue di sini tuh mau nyari nimba ilmu. Lu kira gue mau ngapain lagi? Ilmu apa yang pengen lu cari? Nih gue kesini tuh pengen cari ilmu tentang keterampilan belajar. Nah gue kalau ketemu lu di sini tuh pengen tahu aspek-aspek keterampilan belajar. Oh, keterampilan belajar. Nih, gua kasih tahu nih ya. Yang pertama, ada yang namanya merumuskan tujuan. Tujuan merupakan impian yang siap dijadikan nyata melalui serangkaian rencana yang telah dibuat melalui kerja keras oleh sang pembuatnya. Rumusan tujuan ya, gue kayaknya pernah bikin tuh. Itu kalau nggak salah itu salah satu modelnya itu pakai model SMART, bener gak? Iya. Gimana tuh model smart? Model SMART itu Oke lanjut. Nih, gua kasih tahu yang kedua. Yang kedua itu ada yang namanya keterampilan mengelola waktu, guys. Jadi, orang dengan kemampuan ini dapat mengalokasikan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah kira-kira itu ada strateginya gak sih? Ada nih di catatan gua. Nih, kita bisa membuat catatan terkait daftar tugas dan kegiatan mingguan. Kemudian menentukan skala prioritas. Dengan begitu, kita dapat mengatur waktu dengan efektif. Gitu. Dan yang penting, jangan males. Mantap. Nah, ini gue kasih tau yang ketiga nih. Yang ketiga itu ada yang namanya keterampilan membaca efektif. Itu apa lagi tuh? Membaca efektif ini adalah kemampuan membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik, bro. Jadi orang yang memiliki keterampilan ini tuh adalah orang yang bisa membuat kesimpulan dengan baik melalui apa yang dia baca gitu. Ya, jadi gitu. Jadi mereka itu dalam menarik kesimpulan, mereka itu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki untuk dikritisi atau dianalisis dengan cepat dan tepat. Wow. Tapi kira-kira gue bisa gak sih dapat keterampilan kayak gitu? Oh, lu kayaknya susah, bro. Susah ya? Tapi gue rasa sih bisa. Tergantung bagaimana lu membaca. Lu pasti akan bisa. Sering-sering latihan aja, gitu kan. Oke. Terus juga jangan cuma baca doang. Terus apa tuh? Pahami juga. Siap, Pak Eko. Nah, yang keempat ini ada namanya keterampilan
mencatat efektif. Catatan dapat dikatakan efektif apabila catatan tersebut mampu mengidentifikasi gagasan utama dan hubungan antara gagasan tersebut dalam satu paparan, bro. Oke, selain itu ada lagi gak? Nah, tapi di catatan kuliah gue juga ini, orang dengan keterampilan ini juga menyajikan gagasan-gagasan dalam bahasanya sendiri. Oh, jadi dia tuh kagak asal ngopas doang gitu ya, nggak asal nyalin. Jadi dia tuh membangun dengan kata-katanya sendiri. Iya gitu maksud gue. Nah, terus salah satu metodenya juga yang gue tahu itu, dia tuh mencatat dengan bikin mind map. Mind map, boleh gue coba nih mind map. Ada juga yang kelima, namanya mengingat efektif. Nah, itu keterampilan untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali proses belajar. Ada gak sih cara supaya kita ngingat kembali apa yang dulu kita tuh udah lupa? Ada nih, jadi ada yang namanya recall, recognition, dan reintegrative. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan lu cari sendiri. Wih, mantap. Thank you bro buat penjelasannya. Sekarang gue ngerasa jadi lebih berwawasan lagi nih. Alhamdulillah. Gue sekarang mau cabut lagi nih ke tempat asal gue. Lu mau cabut? Ya. Sekian petualangan gue kali ini guys. Gue akan kembali berpetualang lagi di tempat-tempat yang lebih seru dan menantang lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.